Shalom sahabat Sabas, salam jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal 5 maksud saya, ayat 4 sampai 6. Saya bacakan buat kita. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari nats ini menjadi ayat kunci ada di dalam ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudaraku, ini adalah sebuah pengalaman, kenyataan yang dihadapi dan dialami pada saat itu oleh Simon bersama dengan teman-temannya. Tentu pengalaman yang mereka hadapi ini sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid, yaitu pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Namun yang menarik di sini, dan ini menjadi sebuah tema, yaitu perenungan kita, produktif di masa sukar. Kenapa saya katakan produktif di masa sukar? Kalau kita melihat di dalam kisah ini, di dalam ayat 5, tentu posisi dan kondisi yang dialami oleh Petrus dengan teman-temannya adalah berada di dalam kondisi yang memprihatinkan, atau mereka sedang sial, atau juga sedang gagal, atau juga tidak menghasilkan pekerjaan mereka. Sehingga dia berkata di dalam kalimat yang pertama di dalam ayat 5 ini, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi Petrus mau meyakinkan Tuhan, kami ini gagal bekerja maksimal, bekerja sekuat tenaga, namun tidak dapat apa-apa, alias tidak menghasilkan. Ini tentu menjadi sebuah persoalan. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya kita produktif di masa sukar? Di dalam ayat 5 ini ada 3 kalimat yang mau kita renungkan. Petrus dengan kawan-kawan sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, namun tidak dapat apa-apa, alias tidak menghasilkan. Apakah karena tidak ada ikan di danau itu? Oh, tidak mungkin. Karena apa? Petrus dengan kawan-kawan adalah orang yang berpengalaman di bidang penjala ikan. Tentu mereka tahu ada ikan di danau itu. Tidak mungkin tidak ada. Lalu kenapa? Tentu ada beberapa alasan yang bisa kita ambil dari persoalan yang mereka hadapi. Yang mereka bisa karena keterbatasan kemampuan, atau juga bisa karena keterbatasan pengetahuan, atau juga mungkin bisa juga karena Tuhan belum izinkan untuk dapat ikan. Saudaraku, dari situ baru kita tahu bahwa kita adalah manusia terbatas dari pengetahuan, terbatas dari kemampuan. Supaya kita bisa produktif, kita harus sadar keterbatasan diri.
Kesadaran ini akan mendorong kita untuk mencari dan menemukan ada pribadi yang tidak terbatas dan tiada batas di balik keterbatasan kita, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, supaya kita produktif, menemukan pribadi yang tidak terbatas di balik keterbatasan saudara dan saya. Kalimat yang kedua di dalam ayat 5 berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini titik balik dari kegagalan Petrus, dari ketidakberhasilan dia. Lalu dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini sebuah alasan yang kuat bagi Petrus bahwa Allah yang menyuruh. Di dalam alasan ini ada dua hal yang bisa kita temukan. Di dalam alasan karena engkau menyuruh ada keyakinan dan ada jaminan. Keyakinan bahwa Allah yang menyuruh itu punya kemampuan dan punya kuasa untuk menghadirkan dan mengadakan apa yang dibutuhkan Petrus dengan kawan-kawannya. Keyakinan dan juga punya kemampuan yang menyuruh bisa menghadirkan ikan yang mereka butuhkan. Dan ini juga menjadi alasan buat saudara dan saya kalau mau produktif di masa sukar. Memulai sebuah tindakan, memulai sebuah pekerjaan, mulailah karena alasan Allah yang menyuruh. Dalam arti hal yang baik, hal yang benar yang kita lakukan, jadikan sebuah alasan karena Allah yang menyuruh. Sering kita Tuhan suruh sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ini menjadi sebuah alasan. Petrus berkata, karena Tuhan yang menyuruh. Karena orang lain yang menyuruh, mungkin Petrus akan gagal. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, akhirnya Petrus melakukan. Itu yang kedua. Supaya kita produktif, mulailah karena Allah. Lakukan karena Allah. Yang ketiga, kalimat yang ketiga masih di dalam ayat 5, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada kata, aku akan menebarkan jala juga. Dalam kalimat ini adanya sebuah tindakan, adanya sebuah ketaatan, dan bahkan komitmen. Bukan karena dorongan situasi atau keadaan, namun karena sebuah alasan yang kuat. Karena Engkau yang menyuruh, artinya karena Tuhan yang menyuruh. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, tentu Petrus tidak akan melakukannya. Kalau Petrus melakukannya berarti gagal 2 kali. Sering juga kita melakukan, sesungguhnya bukan Tuhan yang menyuruh, sehingga kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, apakah ada kegagalan? Tentu tidak. Makanya Petrus semakin kuat melakukan karena Tuhan yang menyuruh. Jadi yang ketiga ini, saudaraku, adalah kalau Tuhan yang menyuruh kita sesuai dengan keyakinan, lakukanlah. Seperti Petrus, aku akan menebarkan jala juga. Apa hasilnya, saudaraku? Ayat 6, hasilnya sangat terukur. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ini luar biasa. Berarti mau jadi produktif, yang tidak dapat apa-apa, dan mereka mendapatkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita bisa tahu, kenapa sih manusia diciptakan pada hari terakhir? Ternyata kalau kita bisa renungkan, kita diciptakan, dihadirkan di bumi ini, justru setelah segala kebutuhan sudah disediakan Tuhan. Jadi bukan Tuhan menciptakan manusia, baru kebutuhannya disediakan, bukan. Sudah tersedia. Nah makanya hanya yang perlu adalah bagaimana supaya kita bisa menemukan
dan menjadi produktif. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin kita akan jadi produktif di masa sukar, karena yang pertama tadi, sadari keterbatasanmu, dan ada pribadi yang tiada batas. Di balik keterbatasanmu itu adalah Yesus Kristus. Mulai karena Allah, dan juga didorong bertindak karena sebuah alasan Tuhan yang menyuruh saudara dan saya. Saya yakin saudara akan menjadi pribadi yang produktif. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengarkan pada hari ini benar-benar memberkati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang produktif di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Shalom.